Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu.
Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di Twitter viral, Gus, ada beras bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah bansos plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan. Ya, kita Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo.
yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya sih? Dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai di sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak ditunjukkan. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye beliau cuti, sementara Pak Jokowi sebagai juru ini belum cuti, balik kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 Gus? Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif promosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin ini kan Gibran dilaporin nih Gus yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silakan. Gus, terkait dari Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Ya, biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Akan ada dukungan dari Sampai hari ini diatasi lakukan. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan
peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu optimis. Jadi debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak Mahfud MD sama dan ada potensi putaran kedua bergabung bekerja. Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu. Nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan paslon. Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Bang Tiga? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi akan ke Australia, Gus. Optimis gak nih, Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud Kita tunggu aja, kita tunggu. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog, berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @medug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Sementara itu, Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di sini kan viral, Gus. Ada beras bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah bansos plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya, kita Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada
kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP dengan kandang ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai di sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk dibuat. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye beliau cuti, sementara Pak Jokowi sebagai politik belum cuti, balik kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 Gus? Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif mempromosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin ini kan Gibran dilaporin nih Gus yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus, terkait apa Usman kemarin ditahan oleh KPK itu? Biar aja.
itu dari partai sendiri untuk Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. apa dari pihak dari partai Sampai hari ini diatasi oleh keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana, Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu optimis. dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak Mahfud MD sama dan ada putaran kedua bergabung bekerja. Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu. Nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Pulau Tiga? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi akan ke Australia, Gus. Optimis gak nih, Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud, Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Thank you. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita.
Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter, yakni John Sitorus @midug.ej 17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian, saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu, Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabowo di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di sini kan viral, Gus. Ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya kita. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut.
Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung, dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai di sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak ditunjukkan. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sebagai politik belum cuti, walaupun kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar Pak SBY. Gus, seperti apa sih yang diwujudkan di Bali?
apalagi Bali kan menjadi 10 besar. Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif promosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya, biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silakan. Gus, terkait dari Bang Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Apa dari pihak dari partai? Sampai hari ini diatasi lah keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu Dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak Mahfud dan ada putaran kedua bergabung bekerja. Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Pulau Tidung? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi ketemu Australia Gus. Optimis gak nih Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diisukan akan mundur dari kabinet Jokowi termasuk Pak Mahfud Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Thank you. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @medug.ej 17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk Gus, ini di Twitter viral, Gus. Ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak
insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya kita. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau Bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras Bansos yang ditempel stiker pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi, saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras Bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon Capres-Cawapres yang menggunakan Bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung, dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo, yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi, itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu,
paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sampai hari ini belum tiba, kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih yang diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi sepuluh besar. Nah, secara bioregional Bali harus kita kembalikan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif promosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya, biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus, terkait Dana Usman kemarin ditangkap oleh KPK ini, Ya, biar aja. Dari partai sendiri itu. Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Apa dari pihak dari Sampai hari ini diatasi lakukan. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu optimis. Dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak Mahfud MD sama dan ada potensi putaran kedua bergabung seperti apa? Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Bang Tidak? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi ketemu Australia Gus. Optimis gak nih Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diisukan akan mundur dari kabinet Jokowi termasuk Pak Mahfud, gimana? Tunggu aja, kita tunggu. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etik, kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, tim pemenangan nasional,
TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter, yakni John Sitorus @medug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinten Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk semua. Gus, ini di Twitter viral, Gus. Ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 2, Gus. Ya, itu memalukan
menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Allah kita bisa meraih signifikan karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai sih? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada
kekuatan intoleran. Siapapun, latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang memberi dukungan ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di sini kan viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sebagai ini belum cuti, balik kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 Gus? Nah, secara bioregional Bali harus kita kembangkan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Di bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif mempromosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya, biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus, terkait dari Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Ya, biar aja. Itu dari partai sendiri untuk Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. apa dari pihak dari Sampai hari ini diatasi lakukan. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Wisma dan ada putaran kedua bergabung seperti apa? Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Bang Tiga? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi ketemu Australia Gus. Optimis gak nih Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud, Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai,
jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye.
Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di sini kan viral, Gus. Ada beras bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya kita. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan
luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya sih? Dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai di sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak ditunjukkan. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Gus, ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sebagai politik belum cuti, bahkan kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 Gus? Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif promosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin ini kan Gibran dilaporin nih Gus yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silakan. Gus, terkait dari Bang Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Ya biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Akan ada dukungan dari partai? Sampai hari ini diatasi oleh keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu optimis. Jadi debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak dan ada putaran kedua bergabung bekerja. Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu.
nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan paslon? Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke 03? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi ketemu Australia, Gus. Optimis gak nih, Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud, Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Thank you. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak ditunjukkan. Gus, ini di Twitter viral, Gus. Ada beras bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya kita. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI 1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras
bansos ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung, dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo, yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya sih? Dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai sih? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada Merah Putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk dibuat. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik kepada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sampai hari ini belum cuti, bahkan kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi sepuluh Gus? Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Di bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif promosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya, biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus, terkait apa dari Usman kemarin ditahan oleh KPK itu sangat biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Apa dari pihak dari Sampai hari ini diatasi oleh keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan
perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia, Gus. Tanggapannya gimana, Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu optimis. Jadi dekat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak dan ada potensi putaran kedua bergabung seperti apa? Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Laut. Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi ketemu Australia, Gus. Optimis gak nih, Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud, Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etik, kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu
23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian, saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu, Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabowo di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk dibuat. Gus, ini di Twitter viral, Gus. Ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya, kita Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi, saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran.
Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung, dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo, yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai sih? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi apapun, latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang memberi dukungan ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sampai hari ini belum cuti, bahkan kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 besar. Nah, secara bioregional Bali harus kita kembangkan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi
bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif mempromosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus terkait Dana Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Ya biar aja. Dari partai sendiri itu. Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Apa dari pihak dari Sampai hari ini diatasi oleh keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Wisma dan ada putaran kedua bergabung bekerja. Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Bang Tiga? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Sandiaga ketemu Australia Gus. Optimis gak nih Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi termasuk Pak Mahfud, gimana? Tunggu aja, kita tunggu. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat,
Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di Twitter viral, Gus. Ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran, paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya kita. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos.
Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung, dikomandoin oleh Bumi Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung kami. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai di sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan, ya kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak
insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sampai hari ini belum cuti, walaupun kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 besar. Nah, secara bioregional Bali harus kita kembangkan sebagai daerah wisata yang sempurna dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif mempromosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya, biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus, terkait Dana Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Ya, biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Apa dari pihak dari partai? Sampai hari ini diatasi oleh keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Itu Dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan bisa efektif dan ada putaran kedua bergabung bekerja. Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Bang Vina? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, selanjutnya ketemu Australia Gus. Optimis gak nih Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diusulkan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud, Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud,
Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk kampanye. Hal itu disampaikan Caimin saat ditemui seusai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024 hari ini. Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies Caimin untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Menurutnya, bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya mengaku akan memperbaiki kualitas bansos semakin baik jika terpilih nantinya bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak begitu baik. Gus, ini di Twitter viral, Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon, Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 02, Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat.
Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan ya kita. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial atau bansos. Ma'ruf Amin mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ke Bawaslu RI. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024. Menurut Ma'ruf Amin, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus tersebut. Sebagai informasi saudara, postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran itu turut diunggah oleh akun media sosial X John Sitorus @midukj17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Erlangga menegaskan tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang menggunakan bansos pemerintah untuk kampanye. Pak, mau tanya, ada ini Pak, temuan pembagian bansos beras yang ada stiker salah satu paslonnya. Nah, itu tanggapan Pak Wapres seperti apa? Karena ada kecurigaan bantuan sosial kemudian dipolitisasi. Terus yang kedua, minta tanggapan Pak soal kemarin saat rombongan RI1 melintas ke Jawa Tengah itu ada acungan 2 jari. Nah, itu pendapat Pak Wapres seperti apa? Terima kasih. Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye, ada beras, bansos, ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran dan apa tidak. Saya kira itu, ya. Kalau kita bisa meraih signifikan, karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung, dikomandoin oleh Bini Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin. Gus, tapi sebenarnya apa alasannya dengan kandang PDIP, kandang banteng ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa mencapai Amin bisa targetnya tercapai di sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonomi itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, hari ini kan Mas Anies juga ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleransi. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk
Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras Bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Pak Prabowo Gibran paslon 2 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan menumpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu nir etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik, pada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik, lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sebagai politik belum cuti, balik kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Gus, seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi 10 Gus? Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna, dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya, dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya, dan pemerintah harus agresif promosikan kembali di berbagai negara. Gus, pasca debat terakhir kemarin, ini kan Gibran dilaporin nih Gus, yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait dengan hal ini Gus? Ya, biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan. Gus, terkait dari Usman kemarin ditahan oleh KPK itu Ya, biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan, kita sudah pasrahkan proses hukum. Akan ada dari Sampai hari ini diatasi oleh keluarga. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya Gus? Pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia. Gus, tanggapannya gimana Gus? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri. Kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Iya, tapi dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak dan ada putaran kedua bergabung bekerja. ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu, nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan Pak Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke Pulau Tidar? Ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Bang Sandi ketemu Australia Gus. Optimis gak nih Gus? Itu yang membuat deg-degan. Gus, soal beberapa menteri yang diisukan akan mundur dari kabinet Jokowi, termasuk Pak Mahfud, Kita gimana? tunggu aja, kita tunggu. Thank you. Foto yang menampilkan beras dan urusan logistik, Bulog, dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka viral di sosial media. Beras 5 kg itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah, CBP, yang ditujukan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukkan adanya kemiskinan etik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. Memalukan, menunjukkan kemiskinan etika, kata Cak Imin usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024.
Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya, tuturnya. Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distribusi dan kualitas bansos jika Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak, tambah Cak Imin. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu. Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini, kata Todung. Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon. Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Tidak menjadi milik salah satu paslon, ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada, kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, malam Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu. Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2024, pukul 23.34 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Beredar foto beras diduga bantuan sosial atau bansos dari Badan Urusan Logistik atau Bulog berstiker pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Diketahui postingan soal beras bergambar Prabowo Gibran tersebut turut diunggah oleh akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter yakni John Sitorus @midug17 pada Rabu 23 Januari 2024 lalu. Tampak dalam foto terlihat beras berstiker dengan desain wajah Prabowo Gibran versi kartun. Nama Prabowo dan Gibran juga ditulis secara jelas dan berukuran cukup besar. Kemudian saudara, pada karung beras tersebut ada logo Bulog dan Badan Pangan Nasional. Sementara itu Gibran menegaskan dalam kampanye tidak ada bagi-bagi beras. Saat ditanya awak media, Gibran pun menanyakan di mana lokasi beras berstiker dirinya dan Prabowo tersebut beredar. Pihaknya juga mengaku akan mencari tahu terkait beredarnya beras berstiker Prabowo Gibran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Gibran setelah menghadiri konser rakyat Prabu Dinto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 25 Januari 2024 malam lalu.